damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam ibadah remaja malam ini tertulis dalam kitab Yakobus 1, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-27. Yakobus 1 ayat 22 hingga 27 saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Demikian tertulis, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seseorang yang sedang memandang mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ia memandang dirinya lalu pergi dan segera lupa bagaimana rupanya. Namun siapa yang meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang dan bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar lalu melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian firman Tuhan. Selamat malam bagi kita semua. Ya, malam ini kita kembali berjumpa dalam rangka PA atau ibadah remaja dengan tema menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman. Tema ini menarik karena kita sudah banyak mendengar firman setiap hari Minggu, mungkin ada lagi setiap di sekolah atau di rumah kalian rajin mendengar firman, baik itu melalui audio atau yang dibacakan dalam ibadah-ibadah keluarga atau dalam PA-PA seperti ini atau pendalaman Alkitab dan ibadah-ibadah remaja seperti ini. Sudah sering, minimallah kalian mendengar sabda Tuhan 2 kali seminggu, hari Minggu dan Sabtu malam. Persoalannya ialah apakah ketika kita sudah mendengar firman kita melakukannya? Ini menjadi persoalan, pertanyaan. Apakah ketika saya mendengar firman, lalu saya merenungkan, lalu saya menghayati dan melakukannya? Maka orang seperti itu dalam ayat 26 tadi, dialah ayat 25, dialah orang yang berbahagia. Tapi kalau kita hanya sekedar mendengar saja, lalu melupakan, tidak melakukannya, maka kalau kita baca ayat yang ke-22, dia disebut sebagai orang penipu. Nah, jadi sekarang ada dua pilihan, apakah kita orang penipu atau orang yang berbahagia. Nah, ini yang menarik dari teks ini. Akan kita uji diri kita, tanya diri kita, saya ini penipu atau seorang yang berbahagia. Nah, dalam teks ini kita akan melihat beberapa pelajaran penting bagaimana sebenarnya orang yang menjadi pelaku firman. Bagaimana kita menjadi pelaku firman, tidak hanya mendengar saja. Datang ke gereja, dengar sabda Tuhan, firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Itu saya ingatkan penipu. Jadi jangan kita anggap penipu itu ialah orang yang membelokkan uang, orang yang menipu, yang punya uang lalu diambil uangnya, dia tipu, atau dia menipu dengan cara yang meng-SMS, meng-WA, atau dengan cara lain, sehingga dia mendapatkan sesuatu dari orang lain
dengan cara tipu. Bukan seperti itu saja penipu. Ternyata penipu ialah, menurut Alkitab, ialah orang yang mendengar firman tapi tidak melakukan. Itu penipu. Maka pastikan dirimu bukan penipu. Pastikan kita yang hadir saat ini bukan penipu. Tapi kita adalah orang yang berbahagia. Remaja GKP Batam adalah anak-anak yang berbahagia karena mereka bukan hanya mendengar, tapi mereka pelaku firman Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya kita menjadi pelaku firman? Yang kita pelajari dari teks ini, pertama belajarlah dari cermin. Nah, kalau kita baca ayat 23 dan 24, dikatakan begini, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang memandang mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ia memandang dirinya lalu pergi dan segera lupa bagaimana rupanya. Jadi terkadang kita adalah orang yang seperti bercermin. Kalau kita melihat cermin kaca, mungkin kita lihat ada kekurangan dalam rambut kita, sisirannya tidak bagus. Ada mungkin flak di muka kita lap, atau mungkin baju kita tidak sinkron, kita perbaiki. Lalu kita meninggalkan kaca. Setelah itu kita lupa apakah kita cantik, ganteng, atau sudah rapi. Artinya bahwa ternyata di kaca itu kita lihat jelas muka kita. Setelah lupa atau tinggal dari kaca itu, kita lewat dari kaca itu, kita lupa wajah kita apakah sudah rapi atau belum. Maka setiap hari kita minimal lebih dari 10 atau 20 kali berkaca. Bangun pagi mungkin pergi ke kaca, lihat apakah ada yang tidak beres, rambut, wajah dan sebagainya. Habis itu kita mandi, pergi lagi ke kaca, memastikan sisiran kita udah bagus atau belum. Lalu kita pergi sekolah, sampai di sekolah mungkin ada kaca pintu atau kaca jendela, kita juga sempatkan melihat wajah kita di sana. Pulang sekolah pergi lagi ke cermin, memastikan apakah kita masih wajah yang segar apa tidak. Jadi terus menerus pergi ke depan kaca hanya memastikan kita ini masih segar atau tidak. Tapi lewat kaca langsung lupa wajah kita. Nah, begitulah firman Tuhan yang kita dengar. Terkadang kita hanya mendengar saja. Tapi ketika ditanya apa inti firman hari ini, kita tidak mengerti. Nah, ini artinya kita lupa bahwa apa yang kita dengar pun kita tidak ingat. Hanya hitungan detik, 1, 2, 3, 5, lupa apa yang menjadi inti firman itu. Itulah orang yang menjadi penipu. Sedangkan kita dengar serius, lupa. Apalagi orang yang tidak mendengar serius, pastilah dia lebih lupa. Jadi itu cara pertama. Bila ibaratkan dirimu sedang dalam cermin, apakah engkau hanya lihat wajah setelah lewat lalu lupa wajahmu, maka kamu juga adalah seperti itulah mendengar firman. Ketika diceritakan firman, setelah firman dihentikan, dibicarakan, setelah firman tidak disampaikan lagi, kalian lupa tentang firman itu. Coba saya tanya, untuk pelaku firman, bagaimana cara kita yang pertama? 1, 2, 3, 4, 5, tidak ada yang ingat. Itulah bukti bahwa kalian juga menjadi pelupa terhadap firman yang disampaikan. Padahal ini serius loh ini kalian. Gak ada yang bicara saya lihat, serius. Tapi gak ingat apa yang saya sampaikan. Ini bukti bahwa kalian seperti orang yang bercermin. Hanya lihat sebentar, lewat cermin lupa wajah kita. Nah, saya ulang. Bagaimana cara supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan? Maka ingatlah cermin. Bahwa kita seperti itu. Sampai di depan cermin, sudah oke, lalu pergi, lalu kita lupa apakah wajah kita masih rapi apa tidak. Demikianlah kita mendengar sabda Tuhan. Ketika firman disampaikan, kita ingat
Tapi setelah firman dihentikan penyampaiannya, kita lupa apa inti firman itu. Cara pertama untuk menjadi pelaku firman, yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada yang menjawab. Ini tidak mau menjawab atau kalian sengaja lupa. Saya tanya lagi. Cara kita menjadi pelaku firman pertama. Tidak ada yang ingat juga. Saya ulangi. Cara kita menjadi pelaku firman ialah anggaplah dirimu melihat cermin. Melihat cermin bagaimana? Kita melihat cermin, lalu wajah kita sudah oke, kita tinggalkan cermin. Lalu setelah tinggal cermin, kita lupa wajah kita. Maka begitulah orang yang mendengar firman. Ketika disampaikan firman, dia mendengar bahwa cara yang pertama untuk melakukan firman, lihatlah dirimu seperti di cermin. Diingat waktu saya sampaikan. Tapi ketika saya tanya kembali, bagaimana cara supaya kita tidak lupa, tapi cara kita melakukan firman Tuhan? Yang pertama, wah ini berarti sudah mulai on, sudah bersama saya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, supaya kita menjadi pelaku firman, tema kita hari ini ialah menjadi pelaku firman. Cara yang kedua menjadi pelaku firman ialah memerdekakan diri. Memerdekakan diri. Cara kedua menjadi pelaku firman ialah memerdekakan diri. Artinya apa? Ketika kita ingat firman, maka kita terbebas dari hukuman dosa. Misalnya begini, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu supaya engkau panjang umurmu. Lalu kita ingat firman, kita menghormati orang tua, maka panjanglah umur kita. Itulah kalau kita sudah ingat firman. Tapi kita lupa, lalu kita marah kepada orang tua kita, melawan kepada orang tua, maka umur kita telah menjadi pendek, tidak lagi panjang. Berarti kalau ingat firman Tuhan, hai anak-anak hormatilah orang tuamu, maka kalian melakukannya, maka engkau merdeka dari hukuman umurmu pendek. Maka dia membebaskan dirimu dari kematian. Itu contoh. Atau contoh yang kedua yang lebih praktis. Dikatakan begini, nak, jangan kau minum racun, mati, nanti kamu nanti mati. Jangan minum baygon, nanti kamu mati. Lalu kau ingat firman Tuhan, jangan minum racun, nanti mati. Lalu kau tidak mau minum racun, tidak minum baygon, maka engkau bebas dari kematian, merdeka kau dari kematian. Itulah cara melakukan firman Tuhan, memerdekakan diri dari hukuman dosa. Jadi bagaimana cara yang kedua supaya kita melakukan firman Tuhan? Memerdekakan diri. Itu cara kedua. Lalu cara kita yang ketiga supaya kita melakukan firman Tuhan ialah ibadah yang sejati. Cara kita melakukan firman Tuhan ialah ibadah yang sejati. Apa ibadah yang sejati? Ibadah yang sejati. Tadi kita sudah baca. Baik, buka Alkitab kita ayat 26 dan 27. Siapa yang bisa baca kuat? Ayat 26 dan 27. Silakan bangkit dan baca kuat-kuat. Ayat 26. Ayat 26. Ya, terima kasih atas kesediaannya membaca firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar membaca firman Tuhan. Ibadah yang sejati apa itu? Pertama, kendalikan
lidahmu. Jadi kalau kau beribadah, maka kendalikan ibadahmu. Jadi kalau sudah datang beribadah di gereja, lidahmu kunci, kendalikan lidahmu, shut down. Ibadah yang sejati yang pertama tadi apa? Apa? Kendalikan lidahmu, makan jangan ngomong kalau sudah ibadah. Gak ada guna worship leader kalau tidak bisa mengendalikan lidah. Sia-sia ibadahmu nanti. Kau jadi penipu nanti. Tutup aja. Kalau nggak bisa beli lakban besok, lakban aja. Pertama ibadah yang sejati, kendalikan lidahmu. Yuk jangan ngomong ketika ada khotbah. Dengar aja. Supaya engkau menjadi pelaku firman. Masih belum berhenti? Terus aja. Bukan kau yang kutunjuk. Kendalikan lidah. Ibadah yang sejati yang kedua ialah kepedulian sosial. Kunjungilah anak yatim piatu, janda-janda. Siapa yang sudah pernah mengunjungi janda-janda? Yatim piatu. Wah, itu berarti ibadah sejati. Karena minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kalian pergi ke panti asuhan. Ikut kalian itu? Enggak. Ya. Jadi tingkatkanlah ibadahmu yang sejati. Kunjungilah janda-janda, anak yatim piatu. Kalau berani anak-anak gelandangan di kaki 5 sana. Itulah ibadah yang sejati. Tidak hanya di gereja ini menjadi worship leader, menjadi song leader, menjadi pemusik, menjadi pendoa syafaat, pembaca Alkitab. Bukan itu ibadah yang sejati. Menurut teks ini ibadah yang sejati, kunjungi anak yatim piatu, janda-janda. Yang ketiga, ibadah yang sejati ialah menjaga diri dari dunia. Jangan cemarkan dirimu di dalam dunia fana ini. Jadi menjadi pelaku firman Tuhan yang ketiga. Yang ketiga, wah sudah lupa juga ya. Oke, ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu apa? 1, 2, 3. Oke. Itulah ibadah yang sejati. Menjadi pelaku firman Tuhan harus melakukan ibadah yang sejati. Nah sekarang supaya kalian pulang dengan membawa bekal imanmu, engkau bertumbuh menjadi remaja, menuju dewasa iman, menjadi anak-anak yang memiliki bekal rohani, menuju masa depan yang penuh harapan, meraih cita-citamu, perjuanganmu, meraih harapanmu bagi keluarga, untuk membanggakan orang tua. Jadilah pelaku firman. Bagaimana caranya? Tadi sudah saya jelaskan. Ada 3 cara. Nah sekarang apa yang kalian bawa pulang dari tema ini? Menjadi pelaku firman. Apa yang harus saya renungkan dalam kehidupan saya sebagai remaja? Yang pertama, menjadi pelaku firman berarti mengubah informasi menjadi transformasi. Mengubah informasi menjadi transformasi. Jadi ketika kalian mendengar informasi hari ini, bagaimana cara menjadi pelaku firman Tuhan? Informasi yang kita dengar tadi 3 cara menjadi pelaku firman Tuhan. Ubahlah informasi itu menjadi transformasi dalam dirimu, sehingga engkau pelaku firman. Bukan menjadi penipu yang hanya mendengar, tahu, tapi tidak melakukannya. Jadi ubahlah informasi menjadi transformasi. Kalau kau tahu firman, kasihilah musuhmu, maka kasihilah musuhmu. Bukan hanya hafal, kasihilah musuhmu ayat itu. Tapi ketika kau berkelahi, kau sulit mengampuni orang lain. Itu berarti kita juga menjadi pelaku penipuan di dunia ini.
Kalau kau berkata-kata hormatilah orang tuamu, tapi praktiknya kau tidak mau meletakkan handphone ketika orang tuamu memanggil engkau, ketika orang tuamu berbicara kepadamu, engkau berarti bukan pelaku firman, tetapi penipu di tengah rumah tangga. Maka pulang dari ibadah ini, kalau kau dipanggil orang tua, matikan handphonemu, tutup, masukkan ke kantongmu, ngomong face ke face. Itu berarti kau telah menghormati orang tua. Jangan, apa ma? Iya, bentar lagi. Ini bentar lagi, gantung ma. Berarti kau bukan pelaku firman. Tapi kalau mama panggil, bapak panggil, off-kan, tutup, kantongi, lalu jumpai. Apa tadi pak? Apa ma? Oh iya, siap, saya kerjakan. Itulah orang yang melakukan firman Tuhan, yang menghormati ayah dan ibunya. Jadi ubahlah informasi menjadi transformasi. Ubah dirimu dengan firman yang kau dengar. Maka itulah yang kau lakukan selama 1 minggu ke depan. Yang kedua, menjadi pelaku menurut Yakobus dirangkum dalam 3M. M yang pertama, melihat. Artinya melihat diri dengan jujur di hadapan Tuhan, seperti bercermin tadi. Lihatlah dirimu, apakah engkau pelaku firman Tuhan atau penipu firman Tuhan. Yang M yang kedua ialah menahan diri dan perkataan yang sia-sia. Lidah kita penjarakan, kekang. Coba bayangkan lidah yang tak bertulang harus dipagar oleh gigi yang keras. Ada lagu, memang lidah tak bertulang. Itu tak bertulang, tapi dipagar oleh gigi yang keras. Supaya apa? Lidah itu jangan menjadi api yang membakar. Dari lidah tercipta pujian, tapi dari lidah tercipta hinaan. Maka gunakanlah lidahmu dengan baik. Itu M yang kedua, menahan diri. M yang ketiga, memberi diri untuk menolong sesama, menjaga kesucian, pergi mengunjungi orang yatim piatu, janda miskin, sehingga kita memberi diri untuk menolong orang lain. Jadi 2 hal ini dikerjakan dalam minggu ini, mengubah informasi menjadi transformasi. Lalu 3M, pertama melihat diri, menahan diri, dan memberi diri untuk menolong orang lain. Kiranya Tuhan menolong kalian, menolong kita mengerti memahami firman-Nya, sehingga kita bertumbuh menjadi pelaku-pelaku firman kini sepanjang masa. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, karena firman-Mu hari ini kami dengar dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 2-7 mengajar kami menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman akan melihat kami di dalam cermin, menjadi cermin memandang diri kami, supaya kami tidak hanya berhenti puas dalam diri kami sendiri, tapi melakukan firman-Mu, dan kami memerdekakan diri dari tanggung jawab dan kuasa-kuasa dosa di dunia ini, dan menjadi pelaku ibadah yang sejati, mengendalikan lidah, kepedulian sosial, dan menjaga diri dari dunia. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan menaruhkan firman ini, mematarikannya di hati kami, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.